Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimi syari'ati wa as'adana أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biiznillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bangun di pagi hari ini dan insyaallah kita mengawali pagi hari ini diisi dengan kebaikan berada di majelis yang mulia ini, sehingga mudah-mudahan kita memohon kepada Allah kita senantiasa dijadikan orang-orang yang mulia di sisi Allah, yang berhak mendapatkan kemuliaan nanti di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini seperti biasa kita akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas terkait dengan al-muraqabah. Jadi kita akan membahas hadis-hadis terkait dengan muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi, diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, sifat ini harus ada di dalam diri kita. Hadis yang selanjutnya yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan muraqabah. Hadis yang kedua, An Abi Dzar Jundub bin Junadah, dari Abu Dzar. Abu Dzar itu nama aslinya adalah Jundub bin Junadah, seorang sahabat Nabi yang dulunya mantan preman. Dia adalah tukang begal, ya. Maka disebut ada kampung begal. Kampung begal itu adalah kampungnya Al-Ghifari. Kampung Al-Ghifari itu kampung begal. Pimpinan begalnya adalah Jundub bin Junadah. Tapi Jundub bin Junadah ini dia masuk Islam, dan setelah masuk Islam kembali ke kampungnya dan berhasil mengislamkan orang sekampung itu. Dan orang sekampung itu diajak oleh Jundub bin Junadah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka ketika datang Jundub bin Junadah dengan penduduk sekampungnya itu, maka terdengar dari kejauhan suara langkahnya. Kalau kita sekarang pakai sandal, mungkin suara sandalnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jundub bin Junadah, engkau itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari.
engkau itu adalah bapaknya kampung Al-Ghifar, karena berhasil mengislamkan sekampung. Jadi para jamaah rahimakumullah, mantan preman juga insya Allah kalau dia betul-betul bertaubat menjadi periwayat hadis. Jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang buruk itu saat ini nanti akhir hayatnya baik, dan tidak menutup kemungkinan juga orang yang baik saat ini akhir hayatnya buruk. Makanya kita harus senantiasa ada dalam lingkungan yang baik, harus senantiasa mengkondisikan diri kita ada dalam kebaikan. Insya Allah kita berada di majelis itu dalam rangka itu, dalam rangka menjaga agar kita matinya husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah itu Jundub bin Junadah. Sehingga banyak hadis yang diriwayatkan juga oleh Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah ini. Begitu juga hadis ini diriwayatkan dari jalur Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Ya, kalau Mu'ad bin Jabal sudah terkenal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillah, bertakwalah kamu Allah kepada Allah. Ittaqillah ini maknanya adalah ij'al bainaka wa baina iqabihi wa sukhtihi wa ghadabihi wiqayatan. Jadi makna takwa itu jadikanlah olehmu bainaka, di antaramu, wa baina iqabihi, dan di antara iqabnya Allah, siksaannya Allah, wa sukhtihi, dan kemurkaannya Allah, wa ghadabihi, dan kemarahannya Allah, wiqayatun, penjaga. Jadi bertakwa itu kita menjadikan penjaga antara kita dan antara siksa Allah, antara kita dan antara murka Allah, antara kita dan antara kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai Allah itu murka kepada kita, jangan sampai Allah itu marah kepada kita, jangan sampai Allah itu menyiksa kita, menghukum kita, maka kita harus punya penjaga. Nah itu namanya takwa. Sehingga takwa itu menjadikan penjaga bagaimana agar kita itu tidak dimurkai Allah, tidak dimarahi Allah, tidak dihukum oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah. Makanya secara umum takwa itu disebutkan secara definisinya menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Karena kalau sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, pasti Allah tidak akan marah. Betul tidak? Orang tua kita akan marah kalau kita tidak nurut perintah orang tua. Kita tidak menjauhi apa yang dilarang oleh orang tua marah. Bos kita akan marah kalau kita tidak nurut kepada perintah bos kita. Kita tidak menjauhi apa yang dilarang oleh bos kita, marah. Nah Allah juga seperti itu. Ketika Allah memerintahkan A, ketika Allah melarang A, maka kalau kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka Allah itu tidak akan murka, tidak akan marah. Maka itulah yang namanya takwa. Nah bertakwa ini kata Rasul, haitsu ma kunta. Haitsu ma kunta itu maknanya fi ayyi makanin kunta, di tempat manapun kamu berada, fisirri wal alan, baik ketika sendirian, baik ketika bersembunyi, gak ada orang yang tahu satupun, wal alan, atau di tempat yang terbuka banyak orang tahu, fi khalwatika wa jalwatika,
baik ketika engkau berdua-duaan dengan Allah wa jalwatika, ataupun engkau sedang berada dengan orang banyak, maka takwa itu harus ada. Jadi harus dimanapun, kapanpun, pada saat apapun, ketakwaan itu harus ada. Ya. Kemudian kata Rasul, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, wa atbi'i, dan ikutilah as-sayyi'ata, keburukan, al-hasanata, dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Wa khaliqin nas, dan bergaulah dengan manusia, bihulukin hasanin, dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan etika adab yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala hadisun hasan. Hadisnya adalah hadis hasan. Hadis hasan itu termasuk hadis yang makbul, hadis yang diterima. Jadi secara umum hadis itu terbagi dua, ada yang makbul, ada yang mardud. Makbul itu diterima, bisa diamalkan, bisa dijadikan sandaran hukum makbul. Kalau mardud tertolak. Tertolak itu diantaranya ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu ada sekitar 13 jenis hadis gitu. Jadi kalau kita mengatakan itu hadisnya dhaif, hadis dhaif yang mana? Nah, ini memang jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan kita menyalahkan orang. Kalau kita menyalahkan orang, maka khawatirnya apa yang disampaikan oleh orang itu benar, ada dalilnya. Itu etika di dalam ajaran Islam. Dulu kan ramai ketika Habib Umar menjadi imam di Masjid Istiqlal. Ya. Kebetulan Al-Fakir hadir di Masjid Istiqlal. Ramai di media sosial. Oh, bacaan Habib Umar salah. Bacaan Habib Umar tidak benar gitu. Baca sodnya salah. Begitu. Kenapa orang menyalahkan? Ilmunya kurang. Habib Umar itu ilmunya begitu luas. Ya. Jadi kalau kita belajar baca Al-Quran, mungkin kita baru belajar qiraah hafaz saja. Qiraah hafaz juga nggak tahu sudah tuntas atau belum gitu. Ya. Jadi baca shod itu di orang Arab itu ada yang tidak bisa mengucapkan shod. Ya. Bisanya mengucapkan sin. Maka shodnya itu dipaksa shod nggak bisa. Bisanya sin. Maka ada riwayat qaulun an-nabi yang shod itu diganti dengan sin, gitu, dengan sin. Jadi boleh sirotol. Ada juga orang Arab itu yang lahjahnya, lidahnya gak bisa ngucapin sin, gak bisa ngucapin shod, bisanya ngucapin zai. Maka ada orang Arab itu mengucapkan shod dengan zai. Ziratal ladzina. Nah, itu kalau dibaca di kita, kok itu ziratal? Pasti disalahkan karena memang ya tadi keilmuannya kurang. Makanya kalau ada orang banyak menyalahkan kesana kesini itu jangan-jangan memang ilmunya itu kurang. Ilmunya belum luas ya. Maka kita jangan ya mudah menyalahkan. Nah, di dalam hadis ini hadisnya hasan tadi, jadi hadisnya makbul, ya bisa diterima, bisa diamalkan. Dalam hadis ini yang pertama, Rasul memerintahkan kepada kita untuk ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Jadi Rasul sebenarnya ini mewasiatkan kepada Jundub bin Junadah dan Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, mewasiatkan untuk apa? Ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Jadi ini juga menunjukkan bahwa istihbabu wasiatil muslim li akhihi wa tadhkirihi bima yajibu alaihi. Jadi sunnah kita saling berwasiat
di antara muslim satu dengan yang lain. Pak yang rajin ya ibadahnya, Pak bertakwa kepada Allah. Sunnah tuh saling berwasiat satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Agar apa? Agar memang situasi ketaatan, keistiqomahan itu senantiasa terjaga. Nah, Rasul mewasiatkan untuk apa? Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Ini sebenarnya yang berkaitan dengan bab kita, pembahasan kita muraqabah. Jadi salah satu sifat orang yang bertakwa itu muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Kalau sudah merasa diawasi, maka pasti orang tersebut akan senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah. Akan senantiasa melaksanakan perintah Allah, akan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah kita sudah mafhum ya terkait dengan takwa itu. Kemudian kata Rasul, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, tampuha. Maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jadi kalau kita sudah melakukan keburukan, maka kalau keburukan itu ingin dihapus, bagaimana caranya? Maka setelah itu kita berbuat baik. Ya. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Nah, maka keburukan itu pasti terhapus. Tapi keburukan di sini para jamaah rahimakumullah, keburukan yang termasuk kepada keburukan yang kecil. Jadi dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar maka tidak bisa. Jadi dosa-dosa kecil, kalau kita melakukan dosa-dosa kecil, maka dosa kecil itu akan terhapus kalau kita melakukan kebaikan. Makanya ini luar biasa. Dalam satu hari itu kita diajarkan oleh Allah untuk senantiasa melakukan kebaikan, minimalnya dalam sehari 5 kali, yaitu sholat 5 waktu. Dan ketika kita sholat 5 waktu, pasti tidak akan sholat 5 waktu saja, betul nggak? Ada sholat sunnahnya, ada apa? Ada zikirnya begitu. Sehingga memang dengan sholat yang 5 waktu ini harapannya dosa-dosa kecil kita itu terhapus, hilang. Kita melakukan dosa di antara subuh sampai zuhur, datang sholat zuhur terhapus tuh sama sholat zuhur. Kita melakukan dosa antara zuhur sampai asar, datang sholat asar terhapus tuh. Melakukan dosa antara asar sampai maghrib terhapus tuh. Antara maghrib sampai isya terhapus tuh sama sholat isya. Antara isya sampai subuh terhapus tuh sama sholat subuh. Ini luar biasa. Makanya orang yang senantiasa melakukan sholat yang 5 waktu istiqomah, apalagi sambil berjamaah, dia akan termasuk orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah karena dosanya sudah terhapus, ya, terhapus. Tapi syaratnya tentunya sholatnya itu harus ikhlas, harus ikhlas. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah wasiat Rasul yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi tidak cukup kita bertakwa kepada Allah, kita senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kalau kita dalam kehidupan sehari-hari bergaulnya jelek dengan sesama kita, dengan tetangga, dengan rekan, dengan keluarga, jelek pergaulannya, maka itu tidak cukup, tidak akan menyempurnakan amal kita. Karena dalam kehidupan ini yang harus kita jaga hanya 2 hal, hablum minallah sama hablum minannas. Harus baik kedua-duanya.
hubungan dengan Allah baik, tapi hubungan dengan manusia jelek, maka dia tidak akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan manusia baik tapi dengan Allah jelek, apalagi gitu. Ya harus dua-duanya. Kita menjadi ahli ibadah, kita juga menjadi orang yang baik hubungannya dengan orang lain, sehingga kita masyhur, kita terkenal, kita viral sebagai orang-orang baik di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, begitu. Karena ada ahli ibadah nanti itu, para jamaah rahimakumullah, yang dia itu dilemparkan ke neraka. Inilah yang disebut di dalam hadis Rasul orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut itu bukan orang yang tidak punya uang, tidak punya harta sama sekali, tapi kata Rasul orang bangkrut yang sebenarnya adalah orang yang nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal ibadahnya yang banyak. Amal ibadah salat, puasa, zakat, haji, umroh. Banyak tuh amal ibadahnya. Tapi di sisi lain dia itu pergaulannya buruk dengan orang lain, suka membicarakan orang lain, suka memfitnah orang lain, suka menyakiti orang lain, suka mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Ya, pergaulannya pokoknya jelek. Maka akhirnya kata Rasul, orang-orang yang dulu pernah tersakiti, orang-orang yang dulu pernah difitnah, orang-orang yang dulu dia itu pernah diambil hartanya tanpa hak, maka dia menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya amal ibadahnya itu ludes dan orang yang menuntut masih ada. Akhirnya dosa orang yang menuntut itu diberikan kepada si ahli ibadah itu, maka kata Rasul faturiha finnar, akhirnya ahli ibadah itu dilemparkan ke neraka. Jadi ya belum tentu kita ahli ibadah, ahli pengajian, belum tentu kita ini calon surga. Cuma kita ini berusaha untuk menjadi calon surga. Makanya dengan ngaji jadi tahu, oh berarti kita juga harus baik hubungan dengan yang lain. Sehingga kalau hubungan kita sudah baik dengan orang lain, insya Allah ini akan menjadi penyempurna, pelengkap ibadah-ibadah kita. Sehingga kalau dosa kepada orang lain itu tidak bisa tertutup, ya, sebagaimana telah kita bahas dulu di dalam bab taubat, tidak akan pernah tertutup dengan amal kebaikan kita sebelum kita berislah, berdamai, berbaik-baikan dengan orang yang pernah kita sakiti, kita fitnah dan sebagainya. Itu hadis yang kedua, para jemaah rahimahumullah. Hadis yang selanjutnya terkait dengan muraqabah, hadis yang ketiga. Ini dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari anaknya Abbas. Abbas ini adalah pamannya Nabi. Ibnu Abbas berarti siapanya Nabi berarti? Siapanya Nabi? Sepupunya. Jadi kan Abbas itu berarti kakaknya bapak Nabi gitu. Ya, kakaknya. Kalau kita mah paman atau uwa ya, uwa. Ya kalau bahasa Arab mah ammun namanya. Am aja, paman aja. Kalau kita mah paman uwa. Ya, bibi uwa. Jadi uwanya Nabi berarti Ibnu Abbas itu sama Nabi adalah sepupuan, ya, sepupunya Nabi. Nah kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi yauman, aku berada di belakang Nabi yauman pada suatu hari. Faqala, kemudian bersabda Nabi, ya gulam, wahai gulam. Ya. Jadi gulam itu siapa? Gulam itu as-sabi min hini yubtam ilal bulu.
Jadi yang namanya gulam itu adalah anak dari mulai menyusui, dari mulai menyusu, yang masih menyusu sampai balik, itu namanya gulam. Berarti ini Ibnu Abbas itu masih kecil, ya masih kecil. Maka kata Nabi, ya gulam, wahai anak, inni uallimuka kalimatin, ini sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat. Jadi kata Nabi, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa pelajaran, ya. Jadi kalimat itu jumi'at dzikrillah litaskili hifdhiha wa nawwanat idzanan bi'azimi khatariha. Jadi kalimat ini adalah ya jama'. Jadi makanya beberapa kalimat. Ya beberapa pelajaran lah kalau kita ya. Apa yang akan diajarkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas? Ihfazillah yahfadzka. Kata Nabi, ihfazillah, jagalah Allah, yahfadzka, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, maka engkau akan menemukan Allah tujahaka, berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, ketika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan ketika engkau meminta pertolongan fasta'in billah, maka minta pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat manusia, lawi jtama'at ala ayyan fa'uka bisai'in, andaikan umat manusia itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu bisai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat illa bisai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Wa ini istama'a, dan jika umat manusia itu berkumpul ala ayyadulluka, untuk memberikan bahaya kemadaratan kepadamu, bisai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, maka mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kemadaratan kepadamu illa bisai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tentukan kepadamu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat al-aqlam qalam, wajabat as-suhuf, dan telah mengering as-suhuf, lembaran-lembaran itu. Rawahu Tirmidzi, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisun hasan sahih, hadis hasan sahih. Di satu sisi hasan, di sisi yang lain sahih, maka disebut hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan dalam riwayat lain selain Imam Tirmidzi, kata-katanya seperti ini, ihfazillah tajidhu amamaka. Jadi bukan tajidhu tujahaka. Ada dalam riwayat lain kata-katanya tajidhu amamaka, jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah amamaka, di hadapan. Ta'arraf ilallah, kenalilah Allah, firraha ya'rifka fisiddah, kenalilah Allah ketika kalian ada dalam keadaan senang, ya'rifka fisiddah, maka Allah akan mengenalimu dalam keadaan sulit. Wa'lam anna ma akhtaka lam yakun liyusibaka, dan ketahuilah sesungguhnya apapun yang akan membuatmu itu salah, maka itu tidak akan menimpamu. Wa ma asobaka lam yakun liyukhtiaka, dan apa yang menimpamu itu tidak akan mencelakaimu. Wa'lam annan nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi,
dan solusi itu bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Nah, di dalam hadis ini yang pertama Rasul mengajarkan kepada Ibnu Abbas, mengajarkan apa? Mengajarkan ihfazillah yahfadka, jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah itu para jamaah rahimakumullah maksudnya ihfad dinahu bimulazamati taqwahu. Jadi jagalah agamamu dengan senantiasa engkau bertakwa. Mulazamah itu senantiasa nempel terus menerus. Jadi menjaga Allah itu apa? Menjaga Allah itu jaga agama Allah dengan senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabi ma la yardah. Menjaga Allah itu dengan cara menjauhi, yang kedua menjauhi apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi yang pertama menjaga Allah itu dengan menjaga agama Allah, senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua menjaga Allah itu menjauhi apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdzil abdi lidinillah ala martain. Ya. Jadi ala martabatain. Dan menjaganya seorang hamba terhadap agama Allah itu ada dua martabat, ada dua kedudukan. Ya. Yang pertama hifdzu hududahu wa huquqahu wa hifdzu hududihi wa huquqihi wa awamirihi wa nawahi ka hifdzis shalawat wa sholatil wusta wa hifdzil iman wa hifdzil wudu wal muhafadzatu alaihi. Jadi menjaga agama Allah itu pertama adalah menjaga hudud-hudud Allah, batasan-batasan. Jadi batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Kan di dalam agama ini ada batasan-batasan. Kita batasannya apa? Apa batasan-batasan itu? Ya hukum-hukum itu. Hukum-hukum itulah yang membatasi kita. Kita tidak boleh makan ini, tidak boleh minum itu. Tidak boleh makan makanan yang di dalamnya mengandung yang najis-najis, misalnya begitu. Tidak boleh memakan makanan yang mengandung alkohol. Ada tuh nanti bab makanan, ya. Nanti di depan sebetulnya ada dibahas tentang bagaimana makanan itu. Kita tidak boleh memakan sesuatu yang tidak halal, tidak thayyib, yang akan membahayakan jiwa kita. Nah, itu batasan-batasan. Kita tidak boleh minum ini, minum itu. Kita tidak boleh melakukan aktivitas ini, aktivitas itu. Kalau dalam berbisnis, kita tidak boleh bisnisnya itu tidak jujur, menipu, bisnisnya itu ribawi dan sebagainya. Begitu. Kalau dalam pekerjaan, kita tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu batasan-batasan itu. Kita harus melakukan ini, melakukan itu batasan-batasan. Kita harus melakukan sholat 5 waktu, puasa, kita harus melakukan zakat, kita harus berhaji, kita harus berumroh, begitu. Itu ya batasan-batasan. Jadi ada batasan-batasan di dalam agama. Maka ketika kita menjaga batasan-batasan itu sama saja kita sudah menjaga agama itu. Kemudian menjaga hak-hak agama, menjaga perintah-perintah dan larangan agama. Apa yang diperintahkan oleh agama, apa yang dilarang oleh agama kita jaga. Seperti apa? Di sini dicontohkan seperti yang menjaga sholat yang 5 waktu. Itu batasan Allah itu. Atau menjaga wassolatul wusta, menjaga sholat wusta. Jadi ada sholat 5 waktu, ada sholat wusta. Kata Allah, hafizu ala sholawati wassolatil wusta. Jagalah sholat yang 5 waktu, wassolatil wusta, terutama sholat wusta. Sholat wusta itu mana? Para jamaah, sholat wusta itu mana? Sholat wusta itu ini ikhtilaf di kalangan para ulama.
ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh, ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat asar. Jadi begitu tuh. Kenapa berbeda-beda? Karena memang sholat subuh dan sholat asar itu ya karakternya sama, betul tidak? Sholat subuh berat, ngantuk juga, betul? Harus bangun, ngantuk. Ya. Makanya kan kalau di kampung-kampung itu sebelum subuh itu ada yang dinamakan ya tarhim. Tarhim itu apa tuh? Ya arhamar rahimin irhamna. Sebetulnya itu mengaplikasikan ajaran Rasul. Karena sebelum adzan subuh itu gak ada aktivitas yang lain, apalagi kalau kita sudah sholat witir, kecuali kita senantiasa berzikir dengan kita bertarhim. Tarhim itu apa? Minta rahmat Allah gitu. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, atau dengan beristighfar. Maka kalau kita bangun sebelum subuh, kemudian kita membaca zikir itu, kemudian kita beristighfar, nah maka insya Allah. Nah sholat usha itu sholat subuh karena berat, sholat subuh. Sholat asar juga sama berat. Berat tidak? Tidak terlalu ya dibanding subuh. Tapi sholat asar itu kadang ya berat, apalagi kalau sudah pulang kerja siang. Ya. Kan kalau yang ngajar-ngajar itu biasanya seperti saya itu ya selesai jam 12 itu sudah selesai, maksimal jam 2 nunggu asar kan agak lumayan tuh, tiduran akhirnya bablas tidur gitu. Jadi emang karakternya hampir mirip, karena waktu siang istirahat biasa orang tidur ya, orang tidur gak ada pekerjaan di pabrik di kantor, hanya istirahat tiduran bablas tuh asarnya gitu, kelewat, tidak sholat di awal waktu, tidak sholat tepat waktu. Jadi sholat wusta itu bisa sholat subuh atau sholat asar, maka sholat ini harus dijaga. Dan keutamaannya hampir sama antara sholat subuh sholat asar. Sholat subuh itu zikir setelah sholat subuh itu adalah zikir di waktu utama ya, sampai matahari terbit. Ada sholat yang utama, yaitu sholat syuruk atau sholat isyraq, begitu. Setelah sholat asar ada zikir yang utama, yaitu zikir di sore hari. Kenapa? Karena waktu asar sampai menjelang maghrib saatnya amal kita itu akan dilaporkan yang sifatnya harian, begitu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari keutamaan waktu memang ya sama, maka itu disebut dengan sholat wusta. Nah kita menjaga sholat yang 5 waktu, sholat wusta, nah itu juga termasuk menjaga agama. Wa hifdzil iman, kita menjaga iman, itu juga sama menjaga agama. Menjaga agama. Ini baru yang mudah-mudahnya saja. Wa hifdzil wudu, kita menjaga wudu, itu juga sama. Wal muhafadzatu alaih, dan kita senantiasa ada dalam keadaan punya wudu. Jadi menjaga wudu ini memang salah satu cara untuk menjaga kita agar kita tidak melakukan kemaksiatan, begitu ya. Salah satunya itu yang dilakukan oleh para ulama. Kalau punya wudu jadi masih punya wudu, ingatnya kebaikan begitu. Dan yang lebih jauh lagi ya menjaga agar kita senantiasa terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syariat Allah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya zakat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya haji saja. Ada syariat-syariat Allah terkait bagaimana kita bergaul, bertetangga. Ada syariat Allah terkait dengan bisnis, ada syariat Allah terkait dengan pendidikan, ada syariat Allah terkait dengan hukuman, terkait dengan hukum-hukum yang lain yang harus kita laksanakan dalam kehidupan. Maka itu juga termasuk menjaga agama. Nah maka kalau kita sudah menjaga agama, maka
tajidu tujahaka, kita akan menemukan Allah. Ini artinya apa? Tajidu tujahaka itu artinya apa? Artinya bahwa tujahaka itu maknanya adalah ma'aka fi kulli ahwalika. Jadi kalau kita sudah menjaga Allah, menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah, hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, tajidhu tujahaka, maka kita akan menemukan Allah di hadapan kita. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan senantiasa bersama dengan kita. Jadi kalau kita menjaga ketaatan, kita menjaga aturan Allah, kita menjaga hukum-hukum Allah, syariat Allah, Allah akan senantiasa bersama dengan kita. Kalau Allah bersama dengan kita, berarti bagaimana tuh para jemaah? Berarti kita akan mendapatkan kemudahan. Karena Allah bersama dengan kita. Allah akan menyertai kita, Allah akan menolong kita, Allah akan melindungi kita. Jadi kita akan dijaga oleh Allah, kita akan ditolong oleh Allah, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti kehidupan kita akan mendapatkan kemudahan. Jadi kalau dalam kehidupan ini kita mendapatkan kesulitan, jangan-jangan kita belum menjaga Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam kehidupan keluarga dapat kesulitan, maka introspeksi, jangan-jangan saya ini belum menjaga Allah. Dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, di tengah-tengah masyarakat ada kesulitan, jangan-jangan kita ini belum menjaga Allah. Dalam kehidupan bernegara mendapatkan kesulitan di sana di sini, jangan-jangan kehidupan bernegara kita ini belum menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting ya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ada waktu ini teh. Sudah ada makanan soalnya. Sedikit lagi ya, nanti kita lanjutkan. Wasiat Rasul selanjutnya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jadi kalau kita mohonlah kepada Allah. Begitu. Kalau kita minta pertolongan kepada Allah. Jadi kadang para jamaah rahimakumullah, kita ini lebih percaya kepada manusia. Kadang minta tolong itu kepada manusia dulu. Begitu. Rasul itu mengajarkan sampai hal terkecil. Ya. Ketika Fatimah itu di wajahnya ada sesuatu benjolan, kalau zaman sekarang mungkin jerawat gitu. Jerawat. Kan bagi perempuan kalau ada jerawat itu tidak bisa tidur tuh. Ada jerawat di sini gitu. Pakai skincare, maka sekarang ada biaya tambahan skincare gitu. Rasul itu mengajarkan, wahai Fatimah, ke sini ya. Cari sesuatu yang bisa kamu oleskan. Mau apa saja. Oleskan dalam ya benjolan itu, maka berdoalah kepada Allah, Allahumma ya musaggiru, Allahumma ya musaggirul kabir, ya mukabbiru sogir, sogir mabi, gitu kata Rasul. Itu doa untuk menghilangkan jerawat. Ya Rasul mintanya kepada Allah, sogir mabi, ya Allah kecilkan ini nih, kecilkan benjolan ini yang ada pada pipiku, gitu tuh. Jadi memang minta itu kepada Allah, baik minta yang kecil ataupun minta yang besar, apalagi. Jadi minta apapun adukan kepada Allah, begitu. Makanya ketika Fatimah itu sendal jepitnya itu putus, maka mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita kaget, disangkanya ada yang meninggal, padahal sendalnya putus. Sendalnya putus. Artinya kalau sendal putus, mintanya kepada apa? Minta kepada Allah. Ya. Jadi yang kecil saja kita dianjurkan minta kepada Allah, apalagi yang besar. Jadi makanya kalau kita punya kesulitan, kita punya kesusahan, maka mintalah kepada Allah. Dan bagi umat Nabi Muhammad ada keistimewaan. Kalau umat dulu itu
kalau mau minta kepada Allah maka harus melalui nabinya. Begitu. Umat Nabi Musa, Nabi Isa kalau meminta kepada Allah maka di dalam teks dialog umat Nabi terdahulu suka ada teks dialog, tolong mohonkan kepada Allah wahai Musa. Musa berdoalah kepada Allah untuk kami. Begitu. Nah kalau umat Nabi Muhammad ada keistimewaan. Ini sebetulnya yang ada di dalam Isra Mi'raj itu. Ada keistimewaan apa? Dia bisa langsung berhubungan dengan Allah melalui apa? Melalui sholat. Jadi sholat ini adalah sesuatu kebahagiaan. Karena sholat itu diturunkan ketika para sahabat ada dalam kesulitan, disekap, dikurung, gitu tuh. Turun perintah sholat. Artinya apa? Wahai sahabat-sahabat Rasul, jangan bersedih. Engkau punya kesulitan sekarang. Tidak hanya mengandalkan Muhammad saja berdoa kepada Allah, tapi engkau juga bisa langsung berhubungan dengan Allah, minta kepada Allah. Maka kita disediakan untuk memohon pertolongan itu, yaitu dengan sholat. Maka ketika datang waktu sholat itu harus bahagia, harus senang. Saatnya kita meminta kepada Allah, saatnya kita mengadukan segala permasalahan kita. Maka dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika ada masalah itu sabar. Setelah sabar maka mintalah kepada Allah dengan sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendahulukan Allah, meminta, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin para jamaah rahimakumullah. Nanti kita lanjutkan, masih ada potongan hadis ini nanti membahas terkait dengan kodok, ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan. Sebelum diakhiri, kalau ada yang disampaikan, mangga dipersilahkan. Mangga Bapak-bapak, ada yang perlu didiskusikan, dipertanyakan? Mangga Pak Tato. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahun politik. Bisa disambut juga ya. Kriteria pemimpin kita nanti seperti apa? Yang pertama terkait menentukan mana hadis dhaif atau tidak, memang ini pembahasannya panjang. Kita harus mengkaji yang namanya ilmu hadis. Jadi untuk menentukan ini hadis dhaif atau tidak, di dalam ilmu hadis itu ada yang disebut dengan jam'ut turuq. Jam'ut turuq itu mengumpulkan berbagai jalur periwayatan hadis, ya. Seperti misalnya contoh hadis yang ini, yang terakhir tadi kita bahas. Kan dalam satu riwayat ada perkataan ihfazillah tajidhu tujahaka. Dalam riwayat lain mengatakan tajidhu amamaka, gitu. Kan beda, tajidhu tujahaka, tajidhu amamaka. Kemudian dalam riwayat lain itu ketika
ketika membahas tentang meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Pertolongan itu disertai dengan kesabaran. Jadi memang untuk menentukan itu ada yang disebut dengan jam'ut turuq, mengumpulkan berbagai riwayat hadis. Nanti akan dilihat di dalam hadis itu dua hal. Dua hal itu, pertama dilihat sanadnya, yang kedua dilihat matannya. Sanad itu apa? Sanad itu rangkaian. Kalau di sini ada An Ibni Abbas. Nah, ini sanadnya tidak lengkap ini. Karena ini bukan hadis, bukan kitab hadis induk. Jadi kalau kitab hadis induk itu mana? Yang 9 hadis. Maka untuk mengetahui hadis yang ada di sini itu sahih atau tidak, ini harus kita cari. Hadis ini kalau di sini dikatakan misalnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, berarti kita harus buka kitab hadis Jami'ut Tirmidzi. Ada tidak di sana? Nah, itu sebetulnya ada kitab semacam indeks hadisnya. Ya, ada kitabnya begitu. Jadi memang secara itu tidak mudah. Tapi bagi kita yang ya baru pertama, kita bisa melihat komentar, ya. Komentar seperti ini tuh. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Nah, kita untuk awal-awal itu kita melihat komentar ulama hadis saja. Kalau kata ulama hadisnya ini hasan sahih, berarti bisa diamalkan. Kalau komentar ulama hadis ini adalah doib, nah dan doibnya nanti ada. Misalnya hadis ini doibnya itu adalah hadis mubham. Kan hadis doib yang paling parah itu adalah hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Jadi para ulama itu dulu banyak buat hadis palsu. Sebetulnya tujuan baik. Tujuannya untuk apa? Untuk memotivasi, mendorong agar mau beramal solih. Cuma membuat hadis palsu. Biasanya tanda-tanda hadis palsu itu ada imbalan yang luar biasa, ya, yang melebihi imbalan-imbalan yang biasa saja. Misalnya hadis yang maudhu itu kalau di bulan Rajab, kalau puasa 1 hari di bulan Rajab maka sama dengan 1 tahun berpuasa. Nah, itu hadisnya maudhu tuh. Kalau ditelusuri gitu. Karena itu melebihi kepada hadis sahih. Hadis sahih itu kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal maka sama dengan puasa 1 tahun. Ini 1 hari saja gitu tuh. Jadi ada berlebih-lebihan. Sebetulnya itu tujuan untuk motivasi agar mereka itu mau berpuasa di bulan Rajab, karena bulan Rajab itu Ashurul Hurum gitu. Sebetulnya begitu. Cuma kata-katanya dilebih-lebihkan agar orang terdorong. Tujuannya bagus, cuma kata-katanya yang salah gitu, ya. Nah, begitu ada hadis maudhu, ada hadis matruh, ada hadis mubham, nanti ada hadis mahfud dan sebagainya gitu. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa mengkaji ilmu hadisnya. Ada kitab tipis, ya, kitab tipis. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin mengetahui istilah hadis itu, ya, nanti mudah-mudahan ada kesempatan nanti dibuat kajian ilmu hadis kelas eksklusif eksekutif. Itu silakan, biar nanti kita semakin cerdas, semakin pintar, ya gitu. Jadi itu memang panjang pembahasannya. Kemudian terkait sekarang tahun politik bagaimana? Nah, di tahun politik ini memang kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu bagaimana? Pemilih yang cerdas itu tidak hanya memperhatikan individu, tetapi memperhatikan sistem yang akan dijalani oleh individu. Karena dua hal ini yang akan menentukan, gitu. Kalau kita melihatnya kepada sosok, bukankah umat Islam ini sudah tertipu? Halo? Sudah berapa kali kita tertipu? Gitu. Ya. Maka harus dilihat ya sistem yang akan dijalankan. Gitu. Jadi pemimpinnya harus solih, pemimpinnya harus
amanah, tadi patona, sistemnya juga harus mendukung pemimpin itu menjadi pemimpin yang amanah. Gitu. Dia amanah. Karena kadang ada istilah kan dulu itu ramai. Jadi orang baik seperti malaikat pun kalau masuk kepada sistem yang buruk maka akhirnya dia menjadi setan. Gitu tuh. Maka sistem itu penting gitu. Harus diperhatikan itu. Dan nyoblos ini kan hak, bukan kewajiban. Dalam undang-undang itu adalah hak, bukan kewajiban. Ya. Ini bukan mau ngajak golput ini awas. Maksudnya apa? Karena hak itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita milih tidak milih itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Milih kenapa kamu milih itu? Tidak milih kenapa kamu tidak milih? Itu akan dipertanggungjawabkan. Tidak, intinya begitu. Makanya kalau kita ya fiqh kepada ulama dan ulama itu memang betul-betul dia ulama yang ulamaul akhirah, ulama yang memang betul hati-hati. Nah, kita mengikuti ulama tersebut ya silakan. Jadi jangan, mohon maaf para jamaah rahimakumullah, kan sekarang itu tidak sedikit ulama udunya, ulama yang bisa dibeli dengan uang gitu. Maka kita harus memperhatikan itu. Ulama mana yang harus kita ikuti? Silakan saja. Kita ikuti ulama itu. Tapi ulamanya harus ulama yang tadi akhir, yang fisiknya itu akhirat gitu. Kita ikuti, silakan. Sehingga kalau kita nanti dipertanyakan di hadapan Allah, ya Allah saya mau ikut itu, guru saya ulama ya Allah, belum memberikan petunjuk. Harus milih, belum memberikan petunjuk, tidak harus milih, nah itu silakan ya. Tapi intinya tadi bahwa pilihan kita itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, maka kita harus menjadi pemilih yang cerdas. Jangan melihat sosoknya saja, lihat sistem yang akan dijalankan. Karena inilah yang akan menjadikan Indonesia itu berubah. Kalau sistemnya begitu saja, maka ya tidak akan berubah. Dan di Indonesia itu kenapa tidak berubah? Karena memang yang mengendalikan ada di belakang itu. Siapa tuh? Para pemodal. Nah, maka siapa yang di belakang harus kita lihat. Kan untuk pasang baliho berapa biayanya Bapak? Bikin baliho. Satu yang gede gitu tuh berapa tuh? Hitung aja bikin baliho. Di tiap jalan, di tiap kabupaten, apalagi iklan di pelang jalan yang gede itu tuh. 1 bulan berapa tuh? Sebulan berapa yang kena iklan gitu tuh? Jadi memang butuh biaya yang besar. Karena butuh biaya yang besar, pasti ada yang mendukung, ada sosok, ada yang mendukung, ada pendananya. Nah, pendananya apa? Maka kadang pilihan suara rakyat itu hanya dijadikan legalitas saja. Legalitas. Saya ini dipilih sama rakyat. Setelah dipilih sama rakyat, akhirnya membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Nah itu. Jadi hanya legalitas saja. Jadi tidak sebagai suara itu adalah suara yang begitu sakti mempengaruhi, hanya legalitas saja bahwa saya itu ada di pihak rakyat. Maka kita harus memperhatikan itu semua. Ya. Jadi harus menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu tidak hanya memilih, tapi memilih berdasarkan ilmu itu. Jadi begitu. Itu silakan kembali kepada kita masing-masing ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada bahwa ya, mangga Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti disampaikan oleh Ustaz terkait dengan riwayat hadisnya yang terkait dengan bacaan surat Al-Fatihah. Iya, betul. Iya. Tadi itu disampaikan bahwa sin dan sad dan cair. Iya. Kita yang surat Al-Fatihah itu ada surat Al-Mustaqim, ada juga yang surat Al-Fatihah. Nah, terkait dengan hukum yang sin dan sad itu tadi disampaikan oleh Ustaz. Iya. Nah itu jika diperbolehkan sin dan sad, bagaimana berkaitannya dengan maknanya? Iya.
Iya. Yang kedua, tadi terkait baca juga bahwa di Al-Quran yang tidak bisa mengatasi bahkan yang Zaid. Iya. Iya. Lebih jauh lagi Ustaz. Iya, betul. Mohon penjelasan Pak Ustaz terkait dengan makna sih, sod dan jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau terkait dengan bacaan ini, makanya di dalam membaca Al-Quran itu ada yang disebut dengan qiraah asyr. Ada 10 qiraah cara membaca Al-Quran. Nah, yang ada di mushaf kita itu adalah Hafs an Anas. Jadi itu memang ada riwayat hadisnya. Makanya Hafs an Anas. Ini riwayat Hafs dari Anas bin Malik. Ada tadi riwayat Qalun an-Nafi. Ini Imam Qalun dapat riwayat dari Imam Nafi. Jadi ada ya 10 cara baca. Ya cara baca. Maka bagaimana terkait dengan makna? Maka para ulama qiraah itu terkait tadi sod dengan sin dengan zai sebetulnya tidak merubah makna. Maknanya tetap masih sama. Karena itu memperhatikan lahjah. Jadi tadi di orang Arab itu ada yang tidak bisa dipaksa, nggak bisa nyebut sod, nggak bisa gitu. Bisanya zod kayak zai gitu. Makanya disebutnya ismam kepada zai gitu dalam qiraatnya itu. Dan itu ya tidak berubah makna. Seperti ada orang Arab yang bisanya menyebut ya gitu. Makanya dalam Al-Qur'an ada yang ada di dalam ilmu qiraah ada yang disebut dengan imalah. Ya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala gitu. Karena dia tidak bisa kola, bisanya gitu. Bisanya tapi itu tetap tidak merubah makna. Jadi itulah indahnya Al-Qur'an gitu. Makanya kalau kita melihat bacaan Al-Quran itu ya kita berarti gali dulu ini ada enggak di kira mana dulu gitu sebelum kita menyalakan. Nah secara makna memang tidak berubah ya. Salah satunya ya Ustadz Adi Hidayat juga pintar tuh qiraah asyr. Beliau menceritakan dapat sanad qiraah asyr. Nah, kalau kita ingin tahu di YouTube itu biasanya banyak ya. Bacaan Al-Fatihah menurut riwayat qiraah sab'ah, nah itu nanti muncul tuh ya. Misalnya kalau ada yang baca ghairil maghdubi alaihim, mu-nya itu dibaca doma, mu dengan 2 harokat, alaihim waladdallin gitu. Nah itu emang tidak merubah. Makanya dalam Al-Quran ada tuh dalam surat apa ya? Saya lupa tuh. Ada sod kemudian garing sin, bastoh bisa bastoh bisa bastoh. Memang antara sod dengan sin itu hampir mirip makhrajnya, betul? Sendah. Agak mirip memang gitu, agak mirip. Tapi memang kalau dengan zai, tapi itu masih di makhraj lisan ya. Zai masih di lisan ya masih. Zai, sin sama sod itu memang sod itu agak sulit ya sod itu. Salah satu makhraj yang sulit itu sod sama god. Jadi secara makna itu tidak. Gitu. Ya begitu. Jadi insyaallah Pak. Yang kedua apa tadi? Udah ya. Seperti itu ya. Dengan jasa sama tidak memperoleh makna. Ya tinggal kita nanti mau riwayatnya apa. Itu ada mushafnya juga. Mushaf qiraah sab'ah. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Satu lagi. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya. Ya. Memang di dalam berdoa itu salah satu etika berdoa agar cepat dikabul itu yang pertama kita harus berdoa dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Maka nama Allah itu sesuai dengan kebutuhan kita tuh. Ada Allah Ar-Razzaq, ada Allah apa? Al-Musawwir. Al-Musawwir itu yang maha membentuk. Ada Allah Al-Khaliq, ada Allah As-Sabur, Allah yang maha penyabar, ada Allah Al-Hafid, nah gitu. Maka kalau berdasarkan etika ada berdoa agar mudah dikabul itu berdoa pertama dengan menyebut asma Allah, nama-nama Allah yang 99 itu. Kemudian yang kedua dengan ya bersolawat kepada Nabi, bersolawat di awal dan di akhir doa. Makanya kan akhir doa kita suka tutup dengan apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Misal seperti itu. Ya. Bagaimana dengan doa tadi? Ya Allah, ya Rasulullah gitu. Nah, memang ini ada yang mengatakan kalau orang Wahabi itu ya tidak boleh karena itu minta kepada Rasul. Nah, tapi kalau dijadikan wasilah, ya wasilah. Jadi ada doa di kalangan para ulama itu yang bunyinya itu ya Rasulullah isfa'lana fi hajatina indallah, ya Rasulullah isfa'lana, ya Allah syafaatilah kami, tolonglah kami fi hajatina indallah, dalam hajat kami ilallah, sampaikan kepada Allah gitu. Ya. Memang ini memang ya ikhtilaf. Jadi berwasilah dengan kita memohon kepada Rasul agar Rasul menyampaikan doa kita. Nah, ada yang memang itu ya membolehkan. Maka kan ada sholawat ya Rasulullah khud biyadi adrikni qallat khilatin, ada sholawat itu. Memang Rasul itu ya berbeda dengan manusia secara umum. Jasad para nabi itu akan tetap terjaga. Allah memberitakan tanah itu, hewan-hewan yang ada di tanah itu dilarang oleh Allah untuk memakan jasadnya para nabi. Sehingga di dalam hadis sahih kalau kita bersolawat kepada nabi, kita mengadukan kepada nabi, nabi itu mendengar kita gitu. Itu bagi yang berpendapat seperti itu. Kalau ahli sunnah wal jamaah ya pendapatnya seperti itu. Jadi ya silahkan aja gitu ya. Ya Rasulullah isfa. Nah, kalau yang ada dari ulama, dari para habaib itu begitu. Ya Rasulullah isfa lana fi hajatina indallah gitu. Ya Rasulullah isfa lana fi hajatina indallah. Baik, itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke majelis ini Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita. Andaikan di antara kita ada yang sedang sakit, di antara jamaah kita ada yang sedang sakit, di antara keluarga kita ada yang sedang sakit, di antara tetangga kita ada yang sedang sakit, Allah angkat sakitnya ganti dengan kesehatan. Andaikan di antara kita ada yang sedang mendapatkan kesulitan, kesusahan, kebingungan, Allah angkat sulit, susah, bingungnya ganti dengan kebaikan. Andaikan di antara kita ada yang memiliki hajat, cita-cita, keinginan, Allah segera wujudkan hajat, cita-cita, keinginannya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikannya sampai ajal menjemput kita. Kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dikumpulkan kembali di surganya Allah bersama orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Al-hadiyah wa likulinatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.